Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah matematika. Dalam kesempatan kali ini saya mencoba membahas masih berkaitan dengan persamaan Schrödinger ya. Dalam topik persamaan Schrödinger yang akan kita bahas adalah menormalisasi fungsi gelombang ya. Nah, ini dalam sebuah kuliah ya, Bapak Erwin Schrödinger ini ditanya ya oleh seorang audiens ya. Seorang audiens ini bernama Peter Debye, profesor ya, Profesor Peter Debye, dan beliau bertanya kepada Erwin Schrödinger ya, "Hai Schrödinger, kalau Anda menyebut partikel tersebut ya berperilaku atau memiliki sifat gelombang, coba Anda tulis ya rumus yang merepresentasikan bahwa partikel itu memiliki perilaku seperti gelombang." Nah, jadi Schrödinger ini ditantang oleh Profesor Peter Debye dalam sebuah kuliah ya. Jadi Erwin Schrödinger ini memberikan kuliah dan peserta yang hadir ya, salah seorang diantaranya itu Profesor Peter Debye yang bertanya kalau partikel memiliki sifat seperti gelombang, tolong Anda buktikan ya lewat rumusan matematis. Disinilah hadir persamaan Schrödinger ya yang menggambarkan mekanika gelombang dalam kondisi atomik atau dalam kondisi mikroskopik ya. Nah, pada kuliah kita sebelumnya kita telah mengetahui ya fungsi gelombang ya, psi atau y ya. Dalam aljabar biasa dinotasikan dengan y, tapi dalam kuliah mekanika gelombang kuantum kita gunakan huruf Yunani psi untuk mewakili fungsi gelombang y dalam aljabar ya. Jadi ingat ya, fungsi gelombang tersebut ya tidak memiliki makna fisis ya, walaupun memiliki bentuk matematik ya. Katakanlah dalam kuliah saya sebelumnya saya gambarkan y sama dengan sinus x ya untuk gelombang sinus, atau y sama dengan a sinus x ya, sama halnya untuk menggambarkan gelombang sinus ya. Atau ya dalam notasi Yunani saya lambangkan dengan psi ya, psi sama dengan sinus x atau psi sama dengan a sinus x. Tapi ingat ya, kalau hanya berupa fungsi gelombang itu tidak memiliki makna fisis. Artinya kita tidak dapat menemukan partikel dalam fungsi gelombang tersebut sampai fungsi gelombang tersebut kita kuadratkan ya. Jadi ingat, psi gelombang dikali dengan psi gelombang itu sendiri ya, sehingga kita peroleh fungsi gelombang kita kalikan dengan fungsi gelombang itu sendiri ya. Jadi psi konjugat dikali dengan psi sehingga kita dapat psi kuadrat ya. Disinilah kita berpeluang untuk menemukan partikel di suatu lokasi ya yang berada katakanlah di sumbu X ya. Nah, partikel tersebut ya dapat ditemukan ya ketika kita telah ya mengkuadratkan fungsi gelombang ya sehingga kita peroleh ya absolut psi kuadrat ya, itu dapat kita temukan di seluruh lokasi yang mungkin di dalam sebuah ruang ya. Jadi dapat kita tulis ya rumusan matematisnya seperti ini ya. Peluang kita menemukan partikel itu di sebuah ruang ya,
dV ya, kita gambarkan ya, atau kita representasikan ya dalam notasi matematik itu menjadi dV, artinya ini volume ya dalam seluruh ruang ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, ketika kita mengatakan ruang itu artinya ya terdiri dari 3 dimensi ya. V atau volume itu sama dengan X, Y, Z ya. Jadi kalau kita perhatikan dalam ruang 3 dimensi katakanlah ya, berarti ya ruang tersebut memiliki dimensi X, dimensi Y dan juga dimensi Z ya. Dimensi X ya, dimensi Y dan juga dimensi Z ya. Jadi ketika ya partikel tersebut bergerak ya di sebuah ruang ya, di setiap dimensi ya, disitulah kita katakan ya bahwa kita memiliki peluang total ya untuk menemukan partikel ya di seluruh lokasi yang mungkin ya, di dalam satu ruang ini ya, yang terdiri dari 3 dimensi, dimensi X, dimensi Y dan juga dimensi Z ya. Jadi ingat ya, kalau kita ingin menghitung volume, katakanlah volume air ya, tentu kita hitung dulu terlebih dahulu luas, kemudian kita kali dengan tinggi dari katakanlah bak mandi ya. Ketika kita ingin menghitung volume air di dalam bak mandi ya, kita hitung terlebih dahulu luas X dan Y-nya, panjang kali lebar, kemudian kita kali dengan Z, yaitu tingginya ya, dalam sumbu Z ya. Nah, demikian juga ya dalam kondisi mikroskopik ya. Di dalam ruang 3 dimensi ini ya, dalam ruang 3 dimensi ini kita memiliki peluang ya untuk menemukan partikel di seluruh lokasi yang mungkin. Ingat, dalam kondisi mikroskopik tidak ada yang pasti. Kita berbicara dengan peluang. Jadi peluang untuk kita menemukan partikel itu hampir berada di setiap dimensi ya. Begitu. Jadi kembali lagi kita rumuskan menjadi psi kuadrat dV, artinya peluang total untuk menemukan partikel di seluruh lokasi yang mungkin ya. Nah, di sini kita integrasikan ya minus tak hingga tak hingga ya. Ya. Jadi ingat ini tanda seperti ini artinya infinity, yaitu tak berhingga ya. Nah, jadi ini representasi matematis ya, digambarkan bahwa ruang ini tak berhingga begitu ya. Ruang ini tak berhingga sehingga kita integrasikan dari minus tak hingga ke tak hingga itu sendiri ya. Jadi inilah ya peluang total kita menemukan partikel ya di setiap dimensi dalam ruang ini. Jadi secara matematis kita gambarkan sebagai berikut ya. Integrasi minus tak hingga tak hingga psi kuadrat dV. Ingat ya, ketika kita telah mengkuadratkan fungsi gelombang, disitulah kita berpeluang menemukan partikel. Ya, jadi rumus berikut ya, minus tak hingga psi kuadrat dV ini digambarkan sebagai peluang total ya, menemukan partikel di seluruh lokasi yang mungkin di setiap dimensi dalam ruang dV. Oke? Ya. Nah, kemudian kita hanya ingin ya menemukan partikel itu di dimensi X. Dimensi X saja ya. Oleh karenanya rumus peluang total ya untuk setiap dimensi dalam satu ruang itu menjadi ya psi, integrasi psi kuadrat ya, itu dari minus tak hingga tak hingga menjadi dx ya, dx saja. Kalau kita ingin
menentukan atau menemukan peluang partikel itu hanya di sumbu X ya. Jadi rumus yang tadinya digunakan untuk menemukan partikel di setiap dimensi dalam satu ruang sehingga dikatakan sebagai peluang total di seluruh lokasi yang mungkin. Jika hanya ingin menentukan atau menemukan partikel di sumbu X, maka rumus fungsi kuadrat menjadi kita integrasikan dari minus tak hingga ke tak hingga psi kuadrat dx ya. Nah, ingat ya, dalam dunia mikroskopik kita berbicara dengan peluang ya. Kendati kita telah mengkuadratkan fungsi gelombang ya, tetap saja ya sebenarnya juga tidak memiliki makna fisik karena ketika kita berbicara dengan peluang artinya kita berbicara dengan matematik, dalam hal ini adalah statistik yaitu peluang. Ingat, peluang itu tidak bisa lebih besar daripada satu ya. Jadi tidak ada peluang yang lebih besar daripada 100%. 100% itu kan 100 dibagi 100 ya. Sehingga kita memperoleh nilai 1 ya. Nah, untuk peluang kita tidak boleh ya memiliki nilai yang lebih besar daripada 1 atau 100% ya. Oleh karenanya kita lakukan normalisasi ya. Kita lakukan normalisasi sehingga kita peroleh ya rumus ya seperti ini juga ya, di mana kita integrasikan dari minus tak hingga ke tak hingga psi kuadrat dv, namun kita atur dia harus sama dengan 1 karena dia tidak boleh lebih dari 1. Apalagi kalau peluang itu bernilai negatif, itu tidak ada ya. Peluang itu selalu ada dan nilainya dari 0 hingga 1 dan tidak bisa lebih dari 1. Oleh karenanya rumus ini ya kita buat atau kita tambahkan sama dengan 1 ya di bahagian kanan ya. Jadi psi kuadrat dv ya kita integrasikan dari minus tak hingga ke tak hingga itu sama dengan 1 ya. Ingat, jika kita hanya ingin menemukan partikel di dimensi X, berarti rumus ini menjadi psi kuadrat dx kita integrasikan dari minus tak hingga ke tak hingga itu sama dengan 1 ya. Ingat, peluang itu tidak bisa lebih besar dari 1 sehingga kita lakukan normalisasi ya. Jadi ketika kita tambahkan sama dengan 1 ya, jadi nilai psi kuadrat itu ya agar dia sama dengan 1 kita bagi ya dengan nilai tersebut ya. Jadi katakanlah psi kuadrat itu nilainya 2. Agar dia sama dengan 1 kita bagi dengan 2 juga ya. Katakanlah kita memperoleh psi kuadrat nilainya 3 ya. Agar dia sama dengan 1 psi kuadrat itu kita bagi dengan 3 juga ya. Jadi 3 bagi 3 sama dengan 1. 4 bagi 4 sama dengan 1 ya. Jadi ingat, ketika kita lakukan normalisasi artinya kita membagi ya nilai dari fungsi kuadrat itu sendiri juga begitu ya. Atau membagi hasil dari fungsi gelombang kuadrat itu sendiri ya. Sehingga kita memperoleh nilainya 1. Contoh seperti tadi ya. Ketika kita memperoleh fungsi gelombang kuadrat 3 ya, agar dia sama dengan 1, kita bagi juga dengan 3. Artinya nilai atau hasil dari fungsi gelombang kuadrat itu kembali kita bagi ya sehingga dapat menghasilkan nilai 1 sehingga tidak bisa lebih besar daripada 1. Nah, itu ya aturan dari normalisasi. Kita lihat. Nah, ini ya aturan normalisasi ya. Kita harus membuat dia sama dengan 1, tidak boleh lebih besar daripada 1. Oleh karenanya rumus sebelumnya ya di mana kita tulis ya psi kuadrat dv
kita integrasikan dari minus tak hingga ke tak hingga, itu menjadi sama dengan 1 ya. Karena apa? Kalau tidak dinormalisasi ya, kalau kita tidak atur ya, itu sama dengan 1 dalam kenyataan ya, kita dapat saja menghasilkan nilai yang lebih besar daripada 1 ya. Sementara ketika kita berbicara dengan peluang, nilainya itu tidak bisa lebih besar daripada 1. Nah, itu problemnya. Mengapa kita atur ya sama dengan 1, dan ini disebut dengan normalisasi ya. Karena pada kenyataannya ya, ketika kita integrasikan ya psi kuadrat atau fungsi gelombang kuadrat ya di setiap dimensi dalam satu ruang ya, kita dapat menemukan atau memperoleh nilai yang lebih besar daripada 1. Namun ketika kita berbicara peluang ya, dalam hal ini peluang kita menemukan partikel ya, karena dia peluang, nilainya itu tidak bisa lebih besar daripada 1. Oleh karenanya kita atur ya, itu fungsi gelombang kuadrat ya yang kita integrasikan di setiap dimensi dalam satu ruang ya, itu harus sama dengan 1. Nah, ini ya. Ingat, jadi total peluang ya ketika kita integrasikan di setiap dimensi dalam satu ruang ya, dimensi X, dimensi Y, dimensi Z ya, total peluangnya itu tidak boleh lebih besar daripada 1 atau 100%. Nah, itu aturannya ya. Oleh karenanya kita atur dia atau kita lakukan normalisasi menjadi sama dengan 1 ya. Artinya apa ya? Tentu saja ketika kita memperoleh fungsi kuadrat atau fungsi gelombang kuadrat itu nilainya 3, agar dia sama dengan 1, fungsi gelombang kuadrat tersebut kita bagi lagi ya. Jadi 3 bagi 3 sehingga memperoleh nilai sama dengan 1. Ingat, peluang itu tidak bisa lebih besar daripada 1 ya. Demikian kita deskripsikan menjadi total peluang tidak boleh lebih besar daripada 100%. Nah, untuk satu dimensi dalam posisi X ya, jadi rumus untuk setiap dimensi dalam satu ruang menjadi hanya dx saja ya yang kita perhatikan untuk menentukan posisi partikel ya. Jadi kita integrasikan dari minus tak hingga ke tak hingga itu sama dengan 1 ya. Nah, ini yang saya katakan sebelumnya tadi, kalau tidak kita normalisasi ya, pada kenyataannya nilai dari psi kuadrat atau fungsi gelombang kuadrat tersebut itu bisa lebih besar daripada 100%, artinya bisa lebih besar daripada 1. Oleh karenanya ya, kita bagi hasil tersebut agar sama dengan 1 ya. Inilah yang kita sebut ya atau metode normalisasi. Artinya ya, kita bagi lagi hasil dari fungsi kuadrat itu dengan nilai dari fungsi kuadrat itu sendiri. Katakanlah kita mendapat atau memperoleh fungsi gelombang kuadrat adalah 5 ya. Karena peluang tidak boleh lebih besar daripada 1 ya, kita lakukan normalisasi, artinya fungsi gelombang kuadrat tersebut kita bagi juga dengan 5 sehingga 5 bagi 5 itu sama dengan 1. Ingat ya, ini aturannya. Kita bagi lagi hasil tersebut agar sama dengan 1, dan ini yang disebut dengan normalisasi. Kenapa? Pada kenyataannya nilai kalau tidak kita atur sama dengan 1 itu bisa lebih besar daripada 1 atau 100%, begitu ya. Nah, dalam kasus satu dimensi katakanlah kita boleh jadi tidak menggunakan minus tak hingga ke tak hingga karena dimensi tersebut boleh jadi memiliki batasan ya, katakanlah dari 0 sampai 1 ya, atau 0 sampai 2. Yang lazim digunakan sebagai contoh itu dari 0 sampai 1. Jadi kita integrasikan aja ya terhadap sumbu X ya. Jadi kita tulis kembali ini psi kuadrat dx sama dengan 1, kita integrasikan dari 0 sampai dengan 1 ya, sebagaimana yang saya contohkan ya dalam video kuliah sebelumnya ya. Ingat. Jadi disitulah ya, di sumbu X tersebutlah peluang kita menemukan partikel. Tapi ingat ya, kita lakukan normalisasi terlebih dahulu agar peluangnya tidak lebih besar daripada 1 ya.
Jadi jika kita memperoleh fungsi gelombang kuadrat 10, ya, itu kan lebih besar daripada 1. Oleh karenanya, untuk mensiasati agar nilainya itu tidak bisa lebih besar daripada 1, jadi fungsi gelombang kuadrat yang bernilai 10 kita bagi dengan nilai 10 juga, ya. Jadi hasil dari fungsi gelombang tersebut kembali kita bagi, ya. Jadi 10 bagi 10 sehingga diperoleh sama dengan 1. Artinya peluang tidak boleh lebih besar daripada 1, ya. Nah, di sini ada persyaratan, ya. Persyaratannya kita katakanlah kondisinya. Yang pertama itu fungsi gelombang itu kontinu dan bernilai tunggal, ya. Jadi hanya ada satu nilai spesifik untuk setiap posisi di X, ya. Jadi ingat, fungsi gelombang tersebut harus kontinu dan bernilai tunggal. Artinya hanya ada satu nilai spesifik untuk setiap posisi X, ya. Jika kita integrasikan terhadap sumbu X, ya. Boleh saja kita integrasikan terhadap sumbu Y dan juga sumbu Z. Atau kita integrasikan di ruang tersebut, ya, di setiap dimensi. Dimensi X, dimensi Y, dan juga dimensi Z, ya. Nah, itu, ya. Karena partikel berperilaku seperti gelombang, jadi gelombang itu harus kontinu, ya. Sementara energinya itu terdistribusi secara paket-paket, ya, yang saya gambarkan melalui tusuk-tusuk sate, ya. Jadi satu tusuk sate itu menggambarkan satu paket energi, ya. Jadi energi itu tidak terpancar, ya, atau tidak terdistribusi secara kontinu dalam dunia mikroskopik, namun energi terpancar dalam bentuk kuantum yang terdiskrit, ya, atau terpotong-potong, ya. Namun ketika kita berbicara partikel berperilaku seperti gelombang, ya, gelombang itu adalah kontinu, ya, dan bernilai tunggal. Artinya satu nilai spesifik untuk setiap posisi di X, ya. Jadi demikian, ya, kita interpretasikan fungsi gelombang, ya. Jadi harus kontinu, ya, kendati energinya itu terpaket-paket, ya. Jadi ingat, ya, dalam video sebelumnya saya analogikan sebagai satu tusuk sate mewakili satu paket energi, ya. Satu tusuk sate mewakili satu density probability, ya. Jadi ketika kita menemukan partikel di amplitudo terbesar, ya, kita dapat mengarsir, ya, dari puncak gelombang hingga ke sumbu X, ya, kita arsir, ya. Itulah, ya, peluang kita menemukan partikel di sana yang digambarkan melalui satu tusuk sate, ya, dalam video sebelumnya. Oke. Yang kedua, ya, persyaratannya itu adalah turunan, ya, dari fungsi gelombang terhadap dimensi X, Y, dan Z, ya. Jadi turunan ini do psi do X, do psi do Y, do psi do Z, turunan ini, ya, nanti akan kita bahas dalam video kuliah selanjutnya. Itu juga harus kontinu dan bernilai tunggal, ya. Jadi turunannya itu sendiri, ya, terhadap X, terhadap Y, terhadap Z, ya, di satu ruang tersebut juga harus kontinu dan bernilai tunggal. Dan persyaratan berikutnya nomor 3, memungkinkan untuk dinormalisasi, ya. Jadi ingat, ya, fungsi gelombang saja itu tidak memiliki arti hingga kita kuadratkan, sehingga kita peroleh seperti rumusan sebelumnya, ya. Psi kuadrat kita integrasikan katakanlah untuk sumbu X dengan batasan 0 sampai 1, ya. Itu harus bisa kita normalisasikan. Itu kita atur menjadi sama dengan 1, ya. Jadi nah ini persyaratan ketiga adalah memungkinkan untuk kita normalisasi, ya. Nah, di sini jika kita memiliki limit atau batasan, ya, untuk kasus satu dimensi di mana sumbu X-nya itu batasannya dari 0 hingga 1, ya. 0 hingga 1.
Nah, di ini. Nah, dari 0 hingga 1, jadi rumusan matematik untuk normalisasi dapat kita tulis psi kuadrat dx sama dengan 1 ya. Ingat, persyaratan yang ketiga itu adalah memungkinkan untuk kita normalisasi. Artinya kita tambahkan ya sama dengan 1 di bahagian kanan ya. Karena harus kita normalisasi, nilai yang kita peroleh dari psi kuadrat ya itu kita bagi ya. Kita bagi dengan nilai dari fungsi gelombang kuadrat itu sendiri ya. Jadi psi kuadrat dibagi dengan psi kuadrat juga ya. Sehingga kita peroleh ya nilainya sama dengan 1 karena dia tidak bisa lebih besar daripada 1 jika kita integrasikan terhadap suku x dari 0 hingga 1 ya. Nah, ini. Kemudian persyaratan yang keempat adalah integrasikan ke seluruh ruang sehingga memperoleh sebuah nilai konstan. Nah, ini ya. Jadi jika kita integrasikan ke seluruh ruang tadi ya, psi kuadrat dv ya, dan kita lakukan normalisasi ya, kita tambahkan sama dengan 1 di sini ya. Itu kita integrasikan ya ke seluruh ruang dan memperoleh sebuah nilai konstan ya. Jadi katakanlah ketika kita integrasikan ya, itu psi kuadratnya seperti yang saya sebutkan sebelumnya bernilai katakanlah 5 ya, atau 2 atau 3, itu yang disebut dengan nilai konstan, nilai spesifik untuk setiap posisi di X ya. Jadi 2, 3, 4, 5. Namun karena kita harus melakukan normalisasi ya, nilai-nilai tersebut kemudian kita bagi ya. Katakanlah kita memperoleh ya nilai fungsi gelombang kuadrat itu ya, ingat satu nilai spesifik 4 katakanlah di posisi X ya, berarti X-nya sama dengan 4 ya. Nah, karena peluang tidak boleh lebih besar daripada 1 atau 100%, kita lakukan normalisasi. Jadi nilai 4 yang kita peroleh dari fungsi gelombang kuadrat itu kita bagi dengan 4 juga ya, sehingga sama dengan 1 ya. Nah, ini. Jadi ingat ya, kondisinya itu harus kontinu dan bernilai tunggal ya. Jadi kalau kita memiliki X sama dengan 3 katakanlah, nah Y itu tidak boleh nilainya menjadi 2 kali 3 ya. Jadi karena Y sama dengan X, jadi nilainya jika kita masukkan nilai X sama dengan 3, maka nilai Y adalah 3 ya. Tidak mungkin ketika X-nya 3, nilai Y menjadi katakanlah 6 ya. Kecuali fungsinya Y sama dengan 2X. Kan demikian. Nah, ini yang disebut dengan kontinu dan bernilai tunggal. Artinya satu nilai spesifik di setiap posisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, turunannya juga demikian jika kita melakukan turunan ya fungsi gelombang terhadap dimensi X, dimensi Y, dan dimensi Z dalam ruang tersebut. Dan memungkinkan untuk dinormalisasi ya. Jadi ketika kita memperoleh satu nilai spesifik, katakanlah 9 ya. Karena kita harus melakukan normalisasi, kita bagi dengan nilai 9 juga ya, yang merupakan hasil dari fungsi gelombang kuadrat itu sendiri ya, sehingga kita peroleh nilainya sama dengan 1 karena dia tidak boleh lebih besar daripada 1. Kemudian kita integrasikan ke seluruh ruang dan memperoleh sebuah nilai konstan ya. Itu yang saya sebut tadi, kita memperoleh nilai 9. Namun karena kita harus melakukan normalisasi, kita bagi dengan nilai 9 juga ya. Nah, ini dia dalam kondisi berhingga, kita bagi dengan nilai tersebut ya. Jadi hasil dari fungsi gelombang kuadrat kita bagi lagi dengan fungsi gelombang kuadrat hasilnya ya. Nah, ini digunakan untuk proses normalisasi karena nilainya itu tidak boleh lebih besar daripada 1 ya. Namun mungkin ya boleh lebih kecil daripada 1 ya, di antara 0 hingga 1 ya. Nah, demikian.
Namun karena ingat, karena rumus normalisasi adalah psi kuadrat, kita integrasikan dari 0 hingga 1 dx ya dalam sumbu x. Nah, seperti ini. Ini sama dengan 1 ya. Jadi ingat ya, ketika kita memperoleh satu nilai untuk psi kuadrat katakanlah 6 ya, karena dia harus sama dengan 1, nilainya itu kita bagi lagi dengan 6. Jadi 6 bagi 6 sama dengan 1. Namun ya kondisinya karena dia adalah peluang, jadi kita berbicara dengan peluang menemukan partikel, katakanlah dalam kondisi satu dimensi dengan batasan 0 sampai 1 ya. Jadi nilainya boleh jadi ya ketika kita integrasikan itu lebih kecil atau sama dengan 1 ya. Dari 0 hingga 1. Oke, kita lihat ya contohnya. Sebelumnya saya ingin memastikan rekaman ini masih berlangsung. Oke. Nah, ini ya contohnya normalisasi fungsi gelombang. Jadi ingat ya, fungsi gelombang sebelum kita normalisasi harus kita kuadratkan terlebih dahulu ya. Jadi si gelombang atau fungsi gelombang konjugat ya x, si x itu kita kalikan dengan fungsi gelombang terhadap atau fungsi gelombang dalam sumbu x ya. Jadi si konjugat x, si x untuk memperoleh si x kuadrat absolut nilainya ya. Nah, kemudian kita lakukan normalisasi fungsi gelombang ya dari minus tak hingga ke tak hingga ya. Jadi ini ya kita ekspansi ya. Kalau rumus sebelumnya hanya ditulis psi x kuadrat dx sama dengan 1, ini kita ekspansi menjadi fungsi gelombang konjugat x dikali dengan fungsi gelombang x di sumbu x itu sama dengan 1 ya. Nah, ini. Jika kita memiliki fungsi gelombang seperti berikut ya. Kalau dalam contoh tusuk sate saya memberikan fungsi gelombang A sinus X ya, atau fungsi gelombang sinus X ya. Nah, itu kan belum dilakukan normalisasi ya. Sebagaimana saya tunjukkan di video ya. Fungsi gelombang yang digambarkan dari tusuk sate ya. Itu saya nyatakan si X sama dengan sinus X ya. Atau si X sama dengan A sinus X. Itu masih tanpa normalisasi. Nah, kita karena berbicara dengan peluang ya, tidak boleh lebih besar daripada 1. Kita lakukan normalisasi ya, sehingga kita peroleh rumusan seperti berikut. Dari fungsi gelombang sinus 2πx ya, ini masih tanpa normalisasi. Kemudian setelah kita lakukan normalisasi, kita peroleh fungsi gelombang ya, si X sama dengan akar 2 sinus 2πx ya. Nah, ingat ya, sebelum kita lakukan normalisasi, fungsi gelombang ini harus terlebih dahulu kita kuadratkan ya, sehingga kita memperoleh density probability yang kita artikan peluang kita untuk menemukan partikel di setiap posisi ya di sumbu X yang mungkin begitu ya. Jadi ingat ini akar 2 adalah amplitudo ya. Jadi kita punya fungsi gelombang ya, ini belum dilakukan normalisasi. Setelah kita lakukan normalisasi dengan terlebih dahulu kita kuadratkan ya. Kemudian kita integrasikan terhadap sumbu X, kita peroleh ya, si X sama dengan akar 2 sin 2πx. Ini telah kita lakukan normalisasi ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini ya. Kembali lagi kita ke rumus normalisasi ya. Minus tak hingga tak hingga kita integrasikan ya. Fungsi gelombang kuadrat atau psi kuadrat itu kita integrasikan dari minus tak hingga ke tak hingga di sumbu X ya. Jadi jika fungsi gelombang itu
bernilai psi X ya, psi X sama dengan sin 2px ya, sin 2px seperti ini. Sin 2px ya. Kemudian kita kali dengan sin 2px ya. Ini untuk sumbu X. Kemudian kita buat batasan dari 0 hingga 1. Sehingga kita peroleh integrasi ya, 0 hingga 1 sin 2px yang merupakan satu fungsi gelombang. Kemudian kita kali dengan fungsi gelombang sin 2px juga ya untuk memperoleh fungsi gelombang kuadrat atau psi kuadrat. Sehingga kita peroleh ya ini sin 2px adalah fungsi gelombang ya, sin 2px. Karena sebelum kita lakukan normalisasi, fungsi gelombang harus kita kuadratkan terlebih dahulu. Artinya kita kali dengan fungsi gelombang itu juga ya. Berarti sin 2px kali sin 2px dx ya. Sehingga kita peroleh ini kalau kita lakukan perkalian ya, kita peroleh sin kuadrat 2px dx ya. Kita integrasikan dari 0 hingga 1 ya. Nah, ini manipulasi matematis trik ya. Kita peroleh 1 dibagi 2pi ya. Kemudian sin kuadrat u du ya. Yang kita integrasikan dari 0 hingga 2pi, maaf ya, 2pi. Nah, kenapa bisa jadi u ya atau du ya? Ingat ya, x ini dimensi x juga kita dapat tulis dalam notasi u ya. Dalam mekanika fluida ya, X itu digambarkan dengan katakanlah komponen angin atau komponen arus dalam arah U ya, barat timur ya. Jika nilainya positif itu menandakan arah barat, sementara jika nilainya negatif arah barat ya, maaf, negatif arah barat, positif arah timur. Sementara untuk Y ya dalam mekanika fluida ya itu digambarkan dengan notasi V ya. Jika bernilai positif itu menandakan arah utara, sementara jika nilainya negatif menandakan arah selatan ya. Jadi X di sini bisa kita ganti dengan U ya, sehingga kita peroleh sin kuadrat U du ya. Nah, ini manipulasi matematis, artinya trik matematik. Manipulasi bukan berarti menipu ya. Sehingga kita peroleh ini, kita lakukan manipulasi matematis ya. 1/2pi ya, itu dikali dengan pi ya. Jadi setelah kita lakukan trik matematik dari rumusan berikut 1/2pi ya, kemudian sin kuadrat u du kita integrasikan dari 0 hingga 2pi, kita peroleh 1/2pi dikali dengan pi. Pi dengan pi habis ya. Kita peroleh ya sama dengan 1/2 ya atau 0,5 ya, 0,5. Nah, ini. Nah, hasil tersebut merupakan kondisi sebelum dilakukan normalisasi, artinya belum berbicara dengan peluang yang tidak boleh lebih besar daripada 1 ya, karena nilai yang kita peroleh adalah 1/2 ya. Jadi kondisinya tidak sama dengan 1 ya, tidak sama dengan 1 di sini ya. Nah, ini kondisinya itu tidak sama dengan 1, jadi belum dilakukan normalisasi ya. Jadi fungsi gelombang yang di atas ini ya, ini tanpa normalisasi. Nah, setelah normalisasi, sejatinya kita akan mendapatkan ya amplitudo bernilai akar 2 ya, sin 2px ya. Namun ketika kita mencoba ya mengintegrasikan psi kuadrat ya. Jadi psi kuadrat itu diperoleh dari
psi konjugat X dikali dengan psi X, artinya fungsi gelombang dikali dengan fungsi gelombang di sumbu X ya. Kita integrasikan dari 0 sampai 1 dalam hal ini ya. Nah, hasil yang kita peroleh adalah ya, psi kuadrat X dx itu sama dengan setengah ya, 1/2 ya. Ini belum dilakukan normalisasi. Untuk melakukan normalisasi ya, ya, fungsi gelombang tersebut kita tambah amplitudo ya. Jadi fungsi gelombang sebelumnya hanya sin 2px ya. Nah, jika kita lakukan normalisasi ya, kita tambahkan amplitudo. Jadi fungsi gelombang yang kita miliki psi x sama dengan a sin 2px ya. Nah, ini kita lakukan proses normalisasi dengan terlebih dahulu kita kuadratkan fungsi gelombangnya ya. Jadi psi konjugat x dikali psi x dx ya. Nah, ini kita substitusi ya fungsi gelombang yang memiliki amplitudo ya ke dalam rumus normalisasi ya. Ingat rumus normalisasi psi kuadrat dx ya sama dengan 1 ya. Kita integrasikan, dia memiliki batas dari 0 hingga 1. Jadi fungsi gelombang ini kita substitusikan ke rumus normalisasi ya. Kita tulis kembali a sin 2px dikali dengan a sin 2px dx, kita integrasikan dari 0 hingga 1 ya. Sehingga dengan manipulasi matematis yang dapat Anda coba di rumah, kita peroleh a kuadrat ya, sin kuadrat 2px dx kita integrasikan dari 0 hingga 1 sehingga kita peroleh ya, kita lakukan manipulasi matematis, artinya trik matematik bukan menipu ya, a kuadrat dibagi 2. Nah, ingat untuk normalisasi nilainya itu harus sama dengan 1 ya. Jadi ketika kita memperoleh ya dari trik-trik matematik yang kita turunkan ya dari rumusan normalisasi psi kuadrat dx sama dengan 1, kita integrasikan dari 0 hingga 1, maka kita peroleh a kuadrat ya dibagi 2 ya sama dengan 1. Nah, ini kita lakukan trik matematik lagi ya. A kuadrat dibagi 2 sama dengan 1, a kuadrat sama dengan 2 ya. A kuadrat menjadi 2 ya. Nah, a sama dengan akar 2. Nah, itulah a sama dengan akar 2 dan kita peroleh fungsi gelombang setelah dilakukan normalisasi menjadi psi x sama dengan akar 2 sin 2px. Nah, ini ya. Fungsi gelombang psi x sama dengan akar 2 sin 2px. Dalam hal ini fungsi gelombangnya telah mengalami pengkuadratan ya. Dan kita lakukan normalisasi sehingga kita peroleh a kuadrat ya sama dengan 2 atau a sama dengan akar 2. Kita lihat nilai akar 2 itu berapa ya. Apakah sama dengan 1 ya. Kita coba di Excel. Nah, kita coba berapa nilai dari akar 2 ya. Sama dengan SQRT 2. 1,4. Namun jika kita hanya mengambil angka penting ya, 1 saja, 1,4 menjadi 1. Berarti benar ya. Jika kita lakukan normalisasi psi kuadrat atau fungsi gelombang kuadrat, itu nilainya harus sama dengan 1. Dalam hal ini saya peroleh 1 ya dari akar 2 ya. Akar 2 nilainya adalah 1 ya. Sehingga fungsi gelombang dapat kita tulis kembali ya setelah kita lakukan normalisasi dan kita kuadratkan terlebih dahulu menjadi akar 2 sin 2px ya. Nah, demikian. Ada juga contoh selanjutnya ya. Jika kita memiliki fungsi gelombang yang lain ya yang juga bergerak dalam dimensi x ya. Jadi ini ya partikel dalam kotak untuk kasus satu dimensi ya. Jadi
kita buat batasannya X sama dengan 0 dan X sama dengan L ya, di mana boleh kita sebut X sama dengan 1. Jadi partikel bergerak di sepanjang sumbu X ya. Nah, jika kita memiliki fungsi gelombang psi X sama dengan A sin N ya, Px per L ya. Jadi tahapannya semakin kompleks ya. Kalau tadi atau semakin sedikit lanjut ya. Kalau dalam contoh tusuk sate saya beri fungsi gelombangnya psi sin X ya, dan kita lakukan normalisasi ya, kita tambahkan amplitudo psi X sama dengan A sin X, ini menjadi psi X ya sama dengan A sin N Px dibagi dengan L ya. Nah, ini jika kita memiliki energi ya. Nah, ingat kondisinya itu kalau dalam bentuk gelombang dia kontinu, namun ketika kita berbicara dengan energinya ya, dia terputus-putus atau terdiskrit atau terpaket-paket yang disebut dengan kuantum ya. Nah, ini nilainya loncat-loncat 1, 2, 3. Jadi tidak kontinu ya. Nah, ini rumus untuk energi ya. Konstanta Planck kuadrat N kuadrat dibagi 8 ml kuadrat ya. Nah, kita lakukan normalisasi untuk N sama dengan 2 ya. Kita ekspansi ya rumus normalisasi tadi. Psi kuadrat dx sama dengan 1, artinya psi konjugat x dikali dengan psi x ya. Bila kita integrasikan dari minus tak hingga ke tak hingga ya. Jadi dari minus tak hingga ke tak hingga. Namun dapat pula kita integrasikan dari 0 hingga 1 atau 0 hingga L ya, demikian. Nah, kita substitusikan ya fungsi gelombang tersebut ke dalam rumus normalisasi ya. Dan kita integrasikan dari 0 sampai L ya. Tadi kita memiliki fungsi gelombang A sin N Px per L, ini kita kalikan lagi dengan A sin N Px per L dx ya. Nah, ini manipulasi matematis ya, sehingga kita peroleh A kuadrat ya, sin kuadrat N Px bagi L dx, kita integrasikan dari 0 sampai L ya. Nah, kita peroleh manipulasi matematis ya, trik-trik yang dapat Anda coba di rumah, sehingga kita peroleh A kuadrat ya dibagi 2 ya, dalam kurung X kurang L per 2Pn sin 2N Px dibagi L ya. Dan kita integrasikan dia dari 0 hingga L ya. Nah, ini dapat kita representasikan sebagai L ya, sehingga kita tulis ya dalam bentuk A kuadrat dibagi 2 ya. Nah, ini dapat Anda coba di rumah ya. Kenapa hanya ditulis menjadi L ya. Jadi kalau kita integrasikan dari 0 hingga L ya, ini kita peroleh X kurang L per 2Pn sin 2N Px dibagi L ya. Kemudian dikurang dengan 0 ya. Kan demikian ya. Kita substitusi aja nilainya di sini. X-nya 0 dan demikian. Kalau sebelumnya kita substitusi X menjadi L ya. Jadi ini trik-trik matematik sehingga kita peroleh ya A kuadrat per 2 dikali L ya, yang sama dengan A sama dengan akar dari 2 per L. Kan demikian. Nah, masih kita lakukan proses normalisasi ya, sehingga kita peroleh psi ya. Ini setelah kita lakukan normalisasi, psi X sama dengan akar 2 per L sin N Px dibagi dengan L. Ya, ini setelah kita lakukan normalisasi dari fungsi gelombang berikut ya. Psi Nx ya sama dengan A sin N Px dibagi dengan L. Jadi ini terus naik ya tahapannya. Kalau sebelumnya ya dengan kasus tusuk sate saya berikan fungsi gelombang A sin X ya, kemudian
berlanjut ya. Sebelumnya tadi ada fungsi gelombang tersendiri, kemudian ini ada fungsi gelombang A sin npx dibagi L, dan kita lakukan normalisasi ya, sehingga kita peroleh rumus fungsi gelombang yang telah dinormalisasi ya, dan telah dikuadratkan menjadi sama dengan akar 2 pi per L sin npx dibagi dengan L. Nah, untuk latihan ya, coba kerjakan tugas ya yang telah saya berikan di video sebelumnya dengan kasus tusuk sate ya, dengan fungsi gelombang A cos X ya. Lakukan normalisasi dengan terlebih dahulu fungsi gelombang tersebut dikuadratkan ya. Oke. Saya pikir demikian saja ya kuliah kita. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.